Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirat yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus kepada Al-Mukarramah Bunda Siti Rohayah, Al-Mukarramah Bunda Siti Fatimah, juga kepada para gajah, wabil khusus kepada Ibu Haja Amna, Ibu Haja Ilyas, juga kepada para asatidzah khusus Al-Mukarramah Bunda Ustadzah Rona, Ustadzah Rohani, juga kepada para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersama-sama menuntut ilmu supaya kita benar, supaya kita selamat, supaya kita sukses. Dengan ada tujuan hidup, kesuksesan adalah salah satunya adalah menuntut ilmu. Yang wajib yang kita harus jalankan harus menuntut ilmu, walaupun itu sudah tua, ya, apalagi masih. Jangan mentang-mentang muda, ngajinya besok aja, kalau sudah tua keburu payah duluan. Ya, es muda. Belum maju udah muda duluan. Ya gak apa-apa, nenek-nenek pun panjang umur, banyak yang 150 tahun, alhamdulillah. Ya pun nenek-nenek jalannya pakai tongkat, ya ngaji baik. Ini memang benar. Kenapa ada sejarah dari umatnya Kanjeng Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya, berhubung silaturahmi pergi ngaji nggak jadi dijawab. Ibu Haja Amna sudah tua, Ibu Haja Ida sudah tua, bahkan pun adik-adiknya sudah meninggal, tidak ada anaknya pun sudah meninggal, ini masih hidup, alhamdulillah. Ini makanya jangan mentang masih muda antar aja berupaya duluan ya. Jadi menurut ilmu benar-benar luar biasa, sampai pun kita jangan ibadah dulu sebelum punya ilmunya. Menuntut ilmu seolah-olah kita akan terus hidup menuju ad-dunya mazru'atul ain. Tanaman akhirat apa sih? Tanaman akhirat adalah di dunia. Kalau di dunia itu bagus, insya Allah di akhirat bagus. Kalau sudah di dunia jelek, di akhirat apalagi lebih jelek lagi. Karena tanaman besok di akhirat adalah dunia yang bermanfaat. Besok akan ditanya semuanya. Hartamu kemanain? Ilmu kemanain? Umurmu kemanain? Itu ditanya. Umur panjang kemana ini? Udah saya kasih umur panjang, berkah, bahkan sehat, kemana ini? Nggak pernah ngaji. Disalahguna, maka ditanyain semuanya, umur panjang buat apa? Apalagi umur pendek, udahlah itu kira-kira kedepannya nggak bos, pendekin saja. Kayak ilmunya kan Nabi Khidir.
Kanjeng Nabi Khidir begitu. Jadi hikmahnya kalau Kanjeng Nabi Musa ilmunya syariatnya, wah ini orang jelek pukul aja, main pukul. Kanjeng Nabi Khidir enggak. Masih hidup enggak Kanjeng Nabi Khidir? Masih hidup. Boleh sering tawassul ke Kanjeng Nabi Khidir. Ruhi Kanjeng Nabi Khidir, barokah Kanjeng Nabi, siri Kanjeng Nabi, mukjizat Kanjeng Nabi, banyakin bahkan malkan tawassulnya. Minta apa insya Allah? Kalau kita udah deket sama Allah pasti ngaji luar biasa. Sampai Syekh Imam Bukhari mengatakan dalam kitab Talibul Ta'lim yang syairannya alalatana ilma illa bisitatin sahum bika an majmu'ya bibayanin tukain wa khirsi wastibarin wa bulghatin wa irsatin ustadin matuli jamanin. Itu Burhanuddin sampai bikin syairan. Kalau memang benar-benar kepengen mendapatkan ilmu, banyak ilmu tapi yang bermanfaat, itu yang bisa menolong kita. Barang siapa menuntut ilmu supaya dapat ilmu illa bisitatin, tetapi 6 syarat. Ini cara Syekh Imam Burhanuddin di kitab Ta'lim. Buka halaman berapa ini? Syairannya luar biasa. Jadi semua itu dalil disalingkan. Itu syairan bukan dalil syairan. Tapi kayak ibaratnya kayak syairan Abu Nawas. Abu Nawas syairan tapi di bawah terus mengandung arti. Kalau habis Jumatan dibaca syairannya, itu syairan bukan dalil tapi artinya luar biasa. Nyentuh dalam hati. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Netepi 6 syarat yang kita harus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tukain wa khirsin. Tukain. Yang pertama cerdas. Dalam arti bukan karena kepintaran, kecerdasan, pintaran, bukan. Yang dimaksud di sini cerdas itu istiqomah. Sekarang nggak bisa, besok bisa. Sekarang nggak bisa, besok bisa. Ibu pernah ngomong nih, sejamangan segini banyaknya ada yang pernah hafal 1000 bait alfiah. Saya kasih hadiah. Yakin, nggak main-main. Hafal alfiah 1000 bait. Saya kasih hadiah. Ayo, maju bener. Nggak hafal. Iya, hafal pesantren 1000 bait, 1004. Ini 250. Faidul Ilal 80 bait, itu harus baru diasah. Ini yang dimaksud cerdas di sini istiqomah. Sekali pelajari bisa, tapi nggak pernah istiqomah, tinggalin, hilang Pak, Bu, hilang Bu. Apa 1000 bait hilang semua, kitab Mulotok ini hilang semua kalau nggak pernah di mata dikajikan, matra waktu dibacain, biar pinter kayak apa, bener. Hilang. Yang dimaksud cerdas adalah terus berjalan terus menuntut ilmu setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu yang pelajaran dikasih, insya Allah seminggu ini ngaji, besok ngaji enggak hilang. Apalagi otaknya sudah ketimbang padang gobe hilang. Bener. Enggak, maksudnya saya ngomong diri sendiri. Ibu nggak pernah ngaji, belum sempat. Nah kalau udah waktunya pasal, saya paksain. Belum ada yang bantu masalahnya. Ngejar dunia, adunya ngatur-ngaturan. Ngejarlah dunia seolah-olah mau hidup terus. Ibadahlah seolah-olah akan mati besok akan tar gitu loh maksudnya. Pak Ustadz ini ngejar dunia. Itu satu wajib. Ntar kalau udah punya rumah masih nanti wajib. Promosi. Ihsan kalau masih kalau keburu pahit ya Allah, 3 bulan panjang umur begini. Doain terus panjang berkomung semuanya juga. Gimana suruh ngaraji gober? Saya ngalahin. Ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gini. Mau gitu loh, saya. Isya panjang umur dulu. Biar ngaji dulu Isya. Enggak gitu. Hah? Jangan dulu. Ntar nyanyinya susah.
Nyarinya kayak gitu susah maksudnya bro, sama susah nggak ada. Cuma minta satu doang, bener nggak? Satu doang. Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus menuntut ilmu dengan 6 syarat insya Allah berhasil. Dukain cerdas, artinya istiqomah ngaji terus tiap minggu. Di pondok ngapalin terus insya Allah pinter. Pinter kayak apa? Nggak pernah ngapalin, nggak pernah ngaji, hilang. Yang pertama harus istiqomah setiap minggu Bu Haji. Gerakin terus Bu Haji supaya Bu Haji, insya Allah saya jamin dengan keadaan dalil seperti ini Ibu Haji jalannya masuk surga. Karena ngajak segini banyak nih, ada 60 jamaah pahalanya dikasih ke Bu Haji semua. Yang ngajak Bu Haji semuanya. Tidak mengurangi hikmat. Yang diajak dapat pahala juga utuh seutuhnya. Pahala enggak? Padahal dalam sepele ya. Ini ngajak haji orang, ayo ngaji, berangkat ngaji, pahalanya dia dapat pahala yang seutuhnya. Makanya ajakin terus. Nah, Pak Ustadz ngajak, yang ngajak saya juga ngajak, biar dapat pahala. Nah, ini ngaji ngajak. Pegawai muter-muter beberapa tidur. Ibu-ibu dapat pertanyaan kedua, wahirsin. Nah, orang Subang dapat ilmu yang baik, Bapak wahirsin, sobar. Ada cobaan hidup, mau ngaji banyak namun cobaan. Mau ngaji rintangan, cobaan. Mau ngaji musibah, cobaan. Ya. Ya, kalau nggak niat innamal a'malu binniyat kata Pak Ibu itu. Ya, ese apa sih ese? Oh, susah ya. Ya. Angel. Sobar. Jadi terus berturut artinya sobar. Ada cobaan kita kuat. Ada musibah kita kuat. Jalan terus sobar. Sabar. Orang yang sabar adalah orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu nggak punya kesabaran, dikatakan kayak kasarnya percuma. Ilmunya banyak tapi nggak sabar. Apa-apa emosi, apa-apa marah, apa-apa gugup. Padahal barang-barang gugup itu nggak disukai sama Kanjeng. Sobar, wastibari, wahirsin. Wahsi itu artinya cara bahasa Jawanya loman, rendah diri, baik hati. Ada orang namanya suka bersedekah. Itu ciri khas orang hirsin, suka bersedekah, suka memberikan salam kepada orang lain. Banyak aku ketemu orang, assalamualaikum nih, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Salam. Biasanya nih, menurut dikti saya, hikmah, kalau orang yang bukan salam pasti dimarahi orang, dibenci orang. Ya. Kalau seorang suka memberikan salam, setiap ketemu orang itu biasanya nggak suka disapa orang, dibenci orang biasanya. Karena itu pantangan mencoba ya orang itu sabar enggak? Loman apa enggak? Loman, baik hati, rendah diri, sopan itu cara Burhanuddin. Haris lemah lembut banget nih. Enggak gampang emosi, enggak gampang apa ya? Marah, berantem, melotot. Sopan, baik hati pokoknya. Kayak Bu Haji alhamdulillah. Enggak pernah ngomongin orang. Sekarang enggak pernah ketemu orang. Alhamdulillah semuanya. Ini contoh salah satu aja semuanya habis deh. Ya, Mia. Alhamdulillah semuanya ngaji tuh. Sobar. Terus loman hatinya, lunak bagus, sopan santun baik hati. Insya Allah ilmu bermanfaat. Pinter kayak apa? Meremang. Apa-apa main tangan, main suara, main mulut, main gentak. Nggak disukai orang. Akhirnya ilmunya tidak bermanfaat, sampai masyarakat pun nggak bermanfaat. Pinter kayak apa? Nggak bermanfaat. Ini harus memiliki ilmu yang benar-benar bermanfaat. Hisin pasti bar, wabul hotin, setiap minggu ngaji terus. Caranya gimana bisa ngaji? Punya kos, punya dana, punya kecil-kecilnya sendal, baju, kerudung, makanan nih sama nasi makanannya. Gue nggak pernah ngasih ya. Insya Allah ada niat, sebenarnya ada niat nih. Cuman makanya belum ada. Kan apa saya bodinya? Belum ada insya Allah. Ini nih namanya wabul hotin. Jadi orang ngaji harus didampingi dengan oman, iman kuat. Omannya nggak kuat, ngaji nggak? Oman tahu gak? Ini oman nih. Namanya bulhotin, ongkos atau harta dibuat makan. Kalau musola
Dikasih ini terus insya Allah rajin nih, bener ya? Apalagi kasih padang gober aja. Ya udah niat tapi belum saatnya kali ya. Tak kalau pas ramai-ramai waktunya jam segini belum makan. Wabul ghotin ada syaratnya ini. Ada namanya harta benda yang buat ngaji. Kalau nggak ada ini yang ngaji, goyang imannya, bener nggak? Bener nggak nih? Kalau banyak makanan pasti senang, bener nggak? Emang itu identik, ngaji identik dengan makan dan minuman, bener nggak? Nah keberkahan ini yang sudah didoain insya Allah berkah banget nih. Yang ngasih ini mudah-mudahan dilipat gandakan, amin. Panjang umurnya, berkah umurnya, murah rezekinya, dilancarkan saja, dijauhkan dari segala penyakit dan musibah, amin. Itu doa. Segi banyaknya nggak diterima, tapi ada satu diterima nih. Ustazah terima, semua diterima kok. Insya Allah, amin. Wabulotin ma'isadin. Nah ini yang ma'isadin, ustadin mendapat petunjuknya guru. Lagi ngaji ngobrol sendiri, namanya ta'zimul ustad. Bahkan seanaknya sekeluarga harus dihormati. Ini ustad yang beneran, bukan ustad Romer. Ustad yang beneran. Anaknya pun sampai tidak ada minuman pun dicari. Orang ulama besar, kiai ustad minumnya bekasnya dicari, bener nggak? Lah Kanjeng Nabi aja ibaratnya kotorannya, beraknya langsung dicari, langsung ditelen, nggak ada bekasnya, kencing langsung hilang, berak langsung hilang. Itu Kanjeng Nabi. Sampai warasatul anbiya, ulama pun harus begini nih, sisanya diambil menurut keberkahannya. Wah sombong, bekasnya kiai kotor, jangan. Itu keberkahan. Makanya kemarin ada hafid Quran, Pak Kiai sama ijazah, mengijazahkan kita itu benar, ambil bekasnya. Itu hafid Quran, itu bukan manusia. Manusia jasanya, otaknya, ilmunya, hatinya, jasadnya, lahirnya Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah teman hidup kita besok di akhir, ambil bekasnya, jangan malu-malu. Bu Haji, haji 5 kali, ambil bekasnya, jangan malu. Saya nggak malu walaupun Ustaz diupah bekas kiai, saya ambil rebutan. Dulu saya begitu ada kiai ngaji rebutan. Ini namanya ta'zim ustad wa irsadil ustadin, mendapat petunjuknya para kiai dan ustad. Lo ngaji ngobrol dapat petunjuk nggak? Ayo ngaji saya ngobrol terus tidur saya sendiri, namanya irsadil ustadin, mendapat petunjuknya guru. Kalau kepengen ngaji bermanfaat, mendapat petunjuk guru lagi ngaji dengerin. Apalagi ada ijazahnya, tangkep. Kemarin ada jalan enggak? Ayo ijazah kemarin Pak Kiai. Itu undang lagi pasti biar saya cocok banget tuh. Kapan-kapan ke sana. Ayo ada yang nyantol enggak ijazahnya kemarin? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang. Nama itu Syifa'a bi barakatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah dimakan semua. Cara pakai jadi lupa. Itu ijazah. Kalau ijazah didawamkan, istiqomah insya Allah bermanfaat. Ibu-ibu dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, ada lagi. Semua, insya Allah kalau kita suka mengamalkan ilmunya Allah, Al-Quran, ijazah itu begitu dia nyebut, ya ingat. Saya ingat semuanya, walaupun nggak ada video. Karena alafalnya itu hafal. Kalau nggak hafal nggak ingat. Tapi itu ibaratnya pilihan. Orang yang diijazahkan langsung hafal itu pilihan. Seperti ini, orang ngaji itu pilihan harus berdatang. Karena apa? Orang ngaji rintangannya banyak, malas ngaji. Begitu ngaji itu pilihan bu, pilihan surga jaminannya. Karena apa? Ngaji itu pahalanya besar sekali, sampai 1000 rakaat lebih besar daripada sholat sunnah. Lebih besar ngaji daripada sholat sunnah. Ibu-ibu dalam Allah Taala. Wa istadil ustadin, mendapat petunjuknya guru. Kalau lagi ngaji dengerin, ya bener nggak? Terus resapin apa yang baik, cara ustadzarona yang baik diambil, yang jelek ibu. Sekarang balik, sebenarnya orang baik diambil, yang jelek kembali gak? Karena apa? Pas lagi dengerin ngaji, ngomongnya yang baik di bawah, yang jelek begitu keluar sebenarnya orang lain yang baik di bawah, yang jelek ditinggal. Karena salah dengar. Namanya nggak usah dilistati. Mendapat petunjuknya guru. Tadi merusak anak pun harus diamati. Minumnya udah saya kasih tahu, itu resepnya supaya ilmu bermanfaat.
Waktu li zamanin yang terakhir mendapat ilmu yang nomor 6 adalah lama waktunya. Mondok cuma 3 tahun belum apa-apa Bu. Setahun masih di luar, 2 tahun masih di pelataran, 3 tahun masih di pintu, 4 tahun baru mau masuk. Ini cara agak kefianya. 5 tahun baru merasakan aku pengen ngaji. Mondok gak usah ngaji dulu, yang penting betah dulu. 5 ke 6 tahun baru merasakan, wah aku besok kesana. Besok di masyarakat begini, aku berarti harus bersungguh-sungguh. 6-7 tahun baru, oh saya harus tanggung jawab. Alfiyah, Ihya Ulumuddin sudah, Fathul Wahab sudah dikuasai, kita harus tanggung jawab. Bagaimana saya mondok 7 tahun harus bisa memanfaatkan ilmunya kepada masyarakat. 8 tahun harus kita belajar mengajar. Namanya pengurus mengajar kepada adik-adik kelasnya. 8-9 tahun jadi pengurus ketua pondok. Harus menguasai segala aspek dari administrasi, rangkaian kepengurusan pesantren. 10 tahun pulang kampung, insya Allah jadi orang yang bermanfaat. Kalau cuma 3 tahun 4 tahun belum Pak, belum. Saya udah merasakan Tegalrejo berapa tahun, Sarangbang, Lirap, terus Penajung, Cangkring Jawa Barat, gurunya saya banyak. Cuma saya kelemahannya di harta, nggak bisa mengejar ke sana. Sekolah pun sambil kerja, karena banget kepengen saya sampai nangis. Mau masuk kuliah, Stesa Al-Ayyub di Tanjung Priok, saya nangis. Dulu saya mondok aja berhenti di Tegalrejo karena biayanya 25.000. 25.000 sebulan, saya pulang ke rumah malam nih cerita. Ya Allah, itu orang tua saya gini nutulis sengkeh, tahu sengkeh Bu? Nutulis sengkeh. Sehingga saya nangis gak kuat, biaya orang tua 25.000. 1 bulan saya pindah yang lebih murah sambil kerja, bener. Sambil ke sawah bantu-bantu orang-orang masyarakat. Yang penting saya bisa ngaji. Sekolah di sini setelah Al-Ayyub saya, Tanjung Priok. Saya nangis, orang tua gak kuat ini. Maka dari itu mumpung masih ya orang tua banyak biaya, pondokan insya Allah. Oh napas tuh tinggal mondok saya. Pak Rijal di keturunan di Solo 1, terus turunannya Mbak Khalid Bangkalan Muda pondoknya. Insya Allah Ulfa besok saya salurkan ke Bu Haji, ke Habib Quran, insya Allah salurnya. Insya Allah Bu Prima punya anak pondok alham. Bu Haji, si itu pondok kita Pak, karena lulus Pak Hari untuk meneruskan perjuangan ini Pak Hari. Itu satu-satunya pilar untuk memperjuangkan mari pondok ini. Insya Allah saya doakan. Sekarang nggak apa-apa, besoknya sana kesana jadi orang benar. Ini musola harus diteruskan. Saya semakin tamat semakin tua, belum tentu umur masih panjang 200. Ya mudah-mudahan 200 kurang, nggak apa-apa kan? Ya, nih benar nih punya anak kasih ilmu supaya ilmu bermanfaat untuk besok menolong kita di akhirat. Ilmu yang bermanfaat. Anak soleh yang berbakti kepada kedua orang, harta sodako jariah. Kalau kita nggak punya sodako jariah, anak yang manfaat. Kalau nggak punya anak manfaat, apa lagi? Anak soleh. Kalau nggak anak soleh nggak ada, yaudah putus. Kalau kita nggak punya 3 simpenan, akan putus besok di akhirat. Apa tujuannya? Cuma digigit cacing tanah. Na'udzubillah min. Tapi kalau ada 3 pilar itu, insya Allah besok di akhirat selamat. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Itu kan disampaikan pada kesempatan. Jadi referensinya adalah seperti itu. Menuntut ilmu penting sekali. Sampai Bu Radil mengatakan supaya ilmu bermanfaat mendapat 6 perkara. Tukain yang pertama cerer. Wahirsin artinya loman, baik hati. Wastibarin sobar, sobar menunut. Mereka coba sabar banget jadi orang baik dan sabar. Dicaci maki orang biarin sabar. Sabar. Wastibar wabul hotin punya harta bedak untuk biaya pendidikan. Ya bulwat wa irsadin ustadin yang kelima mendapat petunjuk guru harus takdir ustad, bukti kepada guru dan kepada kedua orang tua. Waktu di zaman ini yang keenam adalah harus lama waktunya. 3 tahun 4 tahun di pesantren belum apa-apa, kalau belum 7 tahun karena alfiyah prioritas 3 tahun 2 tahun alfiyah yang Ulumuddin Fathul Wahab adalah 7 tahun. Setelah itu harus mengajar.
Itu adalah ilmu yang bermanfaat supaya kita mendapatkan itu sebagai contoh. Mumpung kalau kita masih hidup punya harta, biayalah anak-anak kita supaya menjadi anak yang pinter untuk perjuangan kita sekalian. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang apa kami sampai kepada kesempatan ini hari tidak sampailah membacakan ilmu fikih, tapi ini semua adalah ilmu supaya anak-anak kita bermanfaat ilmunya, kita biayakan untuk sekolah pendidikan pesantren. Saya doakan mudah-mudahan Fahri menjadi anak yang pintar, cerdas. Amin Allahumma. Harapan saya seperti itu nih. Harapan saya Fahri menjadi orang yang terbaik. Amin. Tidak apa-apa. Sekarang seandainya apa orang yang bandel, orang tidak apa-apa. Orang cerdas, orang pintar, badu duluan. Contohnya apa? Wali Songo, Demak. Jangan duluan jadi preman, pencuri bahkan. Kenapa jadi wali? Ilmunya. Jangan salah, orang pencuri itu dari kiai banyak. Namanya selebgram, orang suka makannya orang terkenal kan, sekarang jadi kiai, jadi RT, jadi penggemar kampung. Orang suka makanin orang. Jangan salah, banyak orang kiai jadi preman juga ada. Yang baik bagaimana? Orang yang jelek jadi orang baik. Orang yang jelek, orang baik jadi orang jelek. Baca sekarang alhamdulillah. Di kelas kita jauh, amalnya bagus, ilmunya manfaat, ibadahnya tekun, hartanya bermanfaat. Amin. Kita contoh. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini hari. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bermanfaat, punya anak yang solih dan solih kami, punya ilmu yang bermanfaat. Amin. Harta sedekah jariah untuk besok menolong di akhirat. Amin Allahumma. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita sekalian apa yang kita niatkan hajatan pada kesempatan ini hari, mudah-mudahan apa yang diinginkan dikabul oleh Allah SWT. Amin Allahumma. Jangan mandang jeleknya, yang penting mandang ilmunya. Demikian kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari berdoa bersama-sama. Semoga kita mendapatkan berkah, ilmunya bermanfaat, disehatkan jiwa raganya, dipelihara harta bendanya, anak istri menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari segala penyakit, segala musibah, segala fitnah dunia dan akhirat, dilancarkan usahanya, diberkahkan rezekinya, dilebihkan rezekinya. Mudah-mudahan bisa berangkat ke Makkah dan Madinah. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan yang lagi sakit, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang kurang sehat-sehat oleh Allah Ta'ala. Yang kurang beruntung, mudah-mudahan Allah memberi keberuntungan. Yang nenek-nenek mudah dipanjangkan umurnya dan sehat walafiat. Amin. Yang muda menjadi pilar, menjadi penerus bangsa, mudah menjadi anak yang bermanfaat. Amin Allahumma. Nas'aluka al-ijabah wal barakah ilahi anta maksudi wa taqamat bi antini a'tina mahabbata wa bi qurbi wa bi nafsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu syahidina, Allahu syamina wa hadirina wa nadirina. Allahumma amin. Allahumma inna a'udzubika bi kalimatillahi tamati min awil absari wa min dayal qalbi nafsi wa dami wa lamil juludi wal muruki wal ghidami subhanaka taqaddu amron hayyakul lakum fayakun summa ila rohina jatan badani jamal usul mu'min. Panjang umur, berkah umurnya ya Allah, berkah hidupnya. Antu salimatu hamdu antu quwwatu antu syafa'ah antu barokah antu karamah antu sa'adah antu salam antu sifat sa'adah fid dunya wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Demikian atas pengajian pada kesempatan minggu ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.